here to take you home. Move! I can't do that. Just like her. Stop calling. Down to join a hate group. If you change your mind. In exchange, I need assistance. Are you asking me to be a spy? Half the underground's been taken apart. You think I'm gonna let you We can't just leave these people here. They took at least one patient with them. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted, episode kelima, season kedua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, John membawa Lauren yang masih pingsan ke rumah sakit Mutan. Kathleen tentu saja sangat panik melihat anaknya yang terkulai tak berdaya. Di saat Lauren terbangun, ia menyebutkan nama Andy sambil mengatakan kalau dirinya telah mencoba membujuk Andy untuk pulang, tetapi Andy tidak mau pulang. Kathleen terlihat sibuk karena Mutan yang berhasil lolos dari rumah sakit tersebut sedang dirawat di sana karena luka yang mereka alami cukup parah. Di berita, mereka terlihat para manusia yang berdemo karena tindakan para mutan yang sebelumnya telah menyerang rumah sakit. Dan pemerintah menganggap tindakan mutan sebagai teroris. Andy seketika teringat kembali di saat Lauren mencoba membujuknya untuk pulang, namun ia malah menyerang kakaknya itu hingga pingsan. Ia merasa bersedih karena telah menyakiti Lauren. Namun Esme dan Lorna meyakinkan Andy kalau apa yang ia lakukan tidaklah salah. Ternyata mutan yang mereka bawa adalah seorang wanita. Terlihat wanita itu masih ketakutan dan trauma. Esme melihat masa lalu dari wanita itu yang sangat mengerikan. You have no idea. Lauren mengatakan kalau Andy sekarang sangatlah kuat. Bahkan dirinya sendiri tak bisa menghentikan tindakan Andy. Wanita ini bernama Rebecca, dan sekarang Lorna dan Esme sedang melatih kekuatannya supaya Rebecca bisa membantu misi Reva nantinya. Namun Rebecca hanya diam karena ia masih trauma tentang apa yang sudah ia alami. Di sisi lain, Claire membawa Marco dan para mutan yang selamat dari rumah sakit tadi ke dalam terowongan bawah tanah. Claire berniat membawa mereka untuk bersembunyi ke markas bawah tanah yang dipimpin oleh Erk. Lalu Claire berdebat dengan Erk karena Claire membawa mutan ke dalam markasnya tanpa memberitahukan sebelumnya. Namun Claire terus memaksa Erk untuk menyelamatkan para mutan karena disinilah tempat yang aman untuk mereka. Sesaat terlihat Claire memberikan informasi dunia luar yang dibutuhkan oleh Erk. Akhirnya pria tersebut pun mau menerima para mutan untuk tinggal di tempatnya. Singkatnya, Andy menemui Rebecca yang sedang istirahat. Andy mencoba mengajaknya mengobrol, namun Rebecca hanya diam tanpa berkata apa-apa. Akhirnya, Rebecca mau mengobrol dengan Andy. Kekuatan Rebecca rupanya dapat membalikkan suatu barang, seperti bagian sisi luar menjadi dalam dan sisi dalam menjadi luar. Di sisi lain, Jess akhirnya menemui polisi itu. Sebelumnya, polisi ini bernama Wilson. Jess menemuinya di sebuah tempat yang menyebut diri mereka adalah seorang pemurni. Di sana Jess berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kyle. Jess mendengarkan pidato Wilson yang sedang menyampaikan kalau mereka semua harus menghancurkan para mutan dan membasmi mutan di kota ini. Lalu Jess menyampaikan idenya. Ia mengatakan para mutan yang berhasil selamat dari rumah sakit itu pasti terluka parah dan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dan Jess meminta mereka semua untuk mencari rumah sakit yang menampung para mutan itu karena bisa jadi mereka pasti di sana. Wilson yang mendengarkan rencana dari Jess sangat setuju akan hal itu. Terlihat Andy dan Rebecca sudah semakin akrab satu sama lain. Dan ia berniat mengajaknya keluar untuk jalan-jalan dan menghirup udara segar di luar. Sesaat, John menyadari kehadiran beberapa orang ke rumah sakit itu. Dan ia menyuruh Kathleen untuk segera mengemasi semua barang-barang di sana. Ternyata orang-orang itu adalah Jess dan kelompok pemurni yang berhasil menemukan rumah sakit
yang menampung para mutan. No! Alright, come on, we'll find him. Come on. He's Turner from Sentinel Services. He can't know we're here. Di sisi lain, Erk mengatakan ke mereka, siapapun yang mau bergabung dengan kelompok bawah tanah, mereka harus memenuhi satu syarat, yaitu wajah mereka harus diberi tanda sama seperti dirinya. Dan tanda itu merupakan suatu kebanggaan mutan bawah tanah dan juga sebagai bentuk identitas. Marco sempat menolak syarat yang diberikan oleh Erk. Namun salah satu mutan di sana tidak mempermasalahkan syarat itu dan mereka semua setuju dengan syarat yang diberikan oleh Erk. Andy dan Rebecca terlihat sangat asik mengobrol di luar. Andy merasa senang terhadap Rebecca yang sekarang sudah kembali percaya diri. Sesaat Rebecca menggunakan kekuatannya kepada botol kaleng di sana dan membalikkan botol kaleng tersebut. Andy sangat terpukau melihat kemampuan Rebecca. Namun tindakan Rebecca sudah di luar batas. Ia tiba-tiba sengaja membalikkan mobil polisi yang sedang berada di pinggir jalan. Hal tersebut membuat polisi di sana menjadi terkejut. Hell. 2564 requesting assistance. Rebecca juga memaksa Andy untuk menggunakan kekuatannya. Alhasil, Andy pun menghancurkan mobil tersebut hingga meledak. Freaking awesome. Let's go. Setelah itu, mereka pun pergi dari sana. Kembali lagi ke Jess. Para kelompok pemurni sedang menyerang rumah sakit para mutan yang sedang dirawat, dan salah satu dari mereka memukul dokter di sana. Hal itu membuat John menjadi marah. Namun, Kathleen menahannya karena posisi mereka saat ini sedang dalam bahaya. Setibanya mereka di lingkaran dalam, terlihat mereka berdua langsung adu congor satu sama lain. Rebecca juga terlihat bersemangat dan langsung menanyakan misi apa yang harus ia kerjakan. Singkatnya, ia pun langsung berlatih di sana. Sedangkan para mutan yang selamat sedang diberi tanda di wajah mereka satu persatu yang bertuliskan M, yang artinya Morlock. Sedangkan Jess telah mendapatkan informasi dari dokumen yang ia ambil dari rumah sakit mutan tadi. Ia pun langsung menelpon Wilson sambil mengatakan kalau dirinya sudah tahu tempat persembunyian para mutan yang baru. Dan episode kelima pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video yang aku upload. Sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nick.